Parang kali cuy, berapa lah gitu. Yeah. Nah gue nebas-nebas di situ kan, nebas-nebas. Terus gue ngeliat anak kecil yang kuntet lah, maaf ya. Oh maksudnya, tapi mukanya tua gitu? Tapi gue nggak tahu itu anak, maksud gue kira anak kecil. Gue kira anak kecil, setelah gue panggil ini kan, dek gitu kan. Dia lari, gue kejar lah. Dia pakai celana biasa. Maksudnya celana kayak kalau kita boxer kali ya. Oke. Gitu. Celana memang buat anak kecil gitu loh. Lari aja gitu, lari. Gue kejar sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Iyeng. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga tayangan ini dapat menghibur di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Nah, di episode kali ini gue masih di Jalan Enim, Tanjung Priuk. Udah kedatangan salah satu brother gue, Pendi. Langsung aja kita sapa. Halo Pen, apa kabar Pen? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pen? Gue masih di divisi perhubungan. Wih, berat nih. Ojol. Perhubungan, iya perhubungan bener ya? Iya. Dinas perhubungan ya? Dinas perhubungan. Ya, Pendi ini salah satu pencinta reptil di Jakarta Utara lah. Bagi teman-teman yang di Jakarta Utara, komunitas reptil pasti kenal lah Pendi. Pendi ini di episode kali ini mau cerita tentang tersesat ya Pen ya? Di salah satu hutan lah. Di daerah Jawa Barat ya? Daerah Jawa Barat. Bisa di-spill dikit nggak nih ceritanya nih buat teman-teman di rumah nih? Pokoknya ini hutan tuh di kaki gunung, salah satu gunung besar di Jawa Barat, yang kotanya itu nggak ada stasiun keretanya. Oke. Nah, jadi ini kejadian gue sama teman gue, yang gue cuma di kaki gunungnya aja. Kita bukan naik, kita bukan trekking, cuma di kaki gunungnya aja ada pengen sesuatu di sono, dan yang harusnya gue cuma sehari jadi tar deh. Oke, kalau gitu di stop dulu Pen, biar teman-teman pada penasaran nih. Oke, buat teman-teman podcast yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Pen, gimana sih kisah selengkapnya dari awal, bisa diceritain, monggo. Oke, ini dari awal banget ya? Iya. Sebenarnya sih ini 2016 kayaknya, awal gitu kan. Gua kan anak ini ya, hobi hewan-hewan eksotis ya, lebih ke reptil sih, gitu. Iya. Untuk dan waktu itu kerjaan sampingan juga gitu kan. Jadi gua ngejual reptilnya, beberapa desain kandangnya, ya semacam itulah. Terus jadi gua tuh sering ngumpulin ini kayu pinus. Okay. Buat alas di reptil gitu kan, karena adalah di bagian si kayunya ini bagus buat netralisir bau dari pupnya si hewan-hewan itu kan. Nah, gue kenal sama ada teman gue, dia orang daerah Jawa Barat lah yang pengen gue ceritain ini. Jawa Barat, kota kecil, stasiun keretanya nggak ada. Gitu. Gue kenal dia, dan kebetulan gue tuh sering ke tempat dia ya 4 hari sampai seminggu lah gitu kan, sekali datang gitu. Nah, suatu waktu gue iseng nih, gabut main gitu kan, main ke tempat dia. Gue main lah, itu gue ngangkot ya, gue naik bis turun, udah kita biasa aja gitu, kayak gabut jalan-jalan atau ke tempat dia nongkrong apalah gitu-gitu. Yang harusnya gue seminggu itu jadi 3 bulanan. Gue bener-bener netep. Nah dia ini anak tunggal kan, gitu.
Jadi gue udah bener-bener sama dia. Kalau dia ngampus ya gue di rumahnya, kebetulan di rumahnya enak lah gitu loh. Apa aja ada lah enak. Nah suatu waktu dia ini statusnya dia ini apa ya bilang ya, waktu itu dia lagi kuliah di fakultas kehutanan di daerah situlah gitu kan. Dia asli sana. Nah suatu waktu karena dia ini sering ngeledekin gua tentang naik gunung. Gua kan belum pernah naik gunung ya sampai sekarang juga gitu. Karena gue tahu kemampuan badan gue sendiri, gue nggak mau nyusahin orang, dan mulut gue kadang nggak bisa dikontrol, gitu kan. Jadi udahlah daripada nyusahin orang atau nggak malah mati gue di atas kan, gitu. Akhirnya dengan iseng menjawab, gue bilang, ya udah, ayo gue ikut, tapi sampai bawah-bawah aja lah, gitu. Ya udah. Nggak apa-apa, ayo sekalian gue neliti gitu kan, kebetulan gue ada tugas nih. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah. Gue udah ngelakuin itu tuh kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali selama 3 bulan itu ya. Nah hasil dari itu lumayan buat gue hidup di sono gitu kan. Dari jadi saat gue tiap ngirim itu 10 karung gula yang 50 kilo, jadi langsung pakai di sana ada kayak losbak sayur. Ya udah gue bilang tarifnya samain bang, gitu aja kan, sama aja. Lumayan lah itu buat hidup gua gitu kan. Nah suatu waktu pas lagi gua mau berangkat, jadi ada kayak temen kampusnya dia. Jadi kita berdua tuh namanya Rafli, bukan nama asli lah ya. Ini juga ntar gua ceritain. Terus lagi si Rapli ini punya satu kampus sama adalah orang-orang situ gitu. Bapaknya itu pemburu babi. Babi babi hutan, babi liar lah gitulah. Terus dengan ngomong bahasa Sunda, gua kan nggak bisa bahasa Sunda ya. Terus ngomong intinya gini, Pli, beberapa hari lalu bapak ketemu ular putih, digituin. Di mana pak? Gitu kan. Pokoknya di daerah apa gitu bahasanya, pokoknya di sinilah gitu. Patok apa gitu kan. Patok atau tapak gitu, lupa gue. Udah ngomong begitu, pokoknya deket situ, deket mata air atau air deres atau apa gitu. Oh iya Rafli tahu gitu kan. Iya. Terus dia ngomong, intinya gue dengar satu kata yang menurut gue itu bukan bahasa Sunda, tapi bahasa apa ya, kayak tapi gue ngerti gitu loh. Kayak ya, tapi jangan main ke sini ya, takut ngeganggu si Nini gitu ngomongnya. Nah gue paham ada Nininya nih, Nini gitu. Akhirnya gue nanya, Pli kenapa? Ya udah dijelasin, dia bilang jangan ke daerah sini gitu kan, terlarang kayak ya janganlah gitu kalau bisa gitu kan, muter aja gitu. Oh ya udah, kan gue nggak ngerti ya, kayak ayo udahlah gitu kan. Terus gue nggak ngapa-ngapain nggak macem-macem di sono gitu. Sampai pada akhirnya si Rapli ini ngomong, nanti kita mau ngambil apa aja gitu. Jadi pokoknya tiap gue jalan nih sama dia gitu, itu cuma di kaki gunung tersebut gitu kan. Ini bener-bener gunung nih yang gue nggak tahu ya, gue nggak tahu seberapa banyak, tapi kayaknya lumayan ada nama lah gitu loh. Tapi nggak naik kali ya? Nggak masih, tapi bukan trek pendakian malah. Bukan trek pendakian. Oh, nerabas bukan jalur malah ya? Itu dia bilang treknya anak-anak kampus dia bilang gitu. Oke. Dan memang daerah sini tuh banyak gitu loh. Nah akhirnya biasanya gue tuh berangkat pagi, pulangnya sore. Maksimal tuh jam 4 lah, karena turun aja tuh sekitar bisa sejam lah gitu loh. Jadi turun itunya dari tempat gue itunya. Gue bilang gini, kalau gue capek, gue nggak peduli lu siapa, lu mau tungguin gue alhamdulillah, enggak ya udah gitu loh. Gue bisa bertahan hidup sendiri gitu. Pikir gue kan, maksudnya masih itu kan, karena di pikiran gue gini. Kalau dia bilang ular putih, secara gua anak reptil, ada
tapi kan kelainan genetik. Oh iya. Apalagi kalau paham dah lu ya. albino atau apa. Gue udah mikirnya duit aja kan. Kalau dapet. Karena gini, lu boleh tanya ke anak-anak gunung. Berapa kali mereka nemuin ular selama naik gunung? Kayaknya hampir nggak ada deh. Ya mungkin lu ya, gue nggak tahu yang lain ya. Gitu. Mungkin ya silakan di cross check aja gitu loh. Nah, karena kan gue sama Rafli mikir ya karena mereka nggak ketemu ular karena ular itu mungkin tahu itu memang sering dilewatin dari baunya atau apa namanya kayak ya indera-inderanya mereka lah gitu kan. Nah, ya udah. Gue udah mikirnya tuh ular putih bisa albino, bisa leukistik, bisa kaliko dan sebagainya lah gitu. Jadi nama-nama kalian genetik itu gue udah mikir pokoknya duit aja. Duit. Mau itu sanca kayak piton gitu kan. Mau itu kobra, king kobra, bla bla bla, yang penting warnanya putih aja. Itu pasti kelainan genetik. Kalau dari alam, wah lebih mahal lagi. Gitu. Baru tahu juga. Dari alam kan. Nah, cuma si Rapli ini mikirnya cuma pengen gue teliti, nih orang gue nggak tahu dia memang nggak butuh duit atau memang otaknya dia udah kuliah aja gitu kan, kuliah aja. Udah pokoknya terserah lu mau apain, lu mau bunuh kayak lu mau apa, yang penting gue mau pelajarin gitu. Kayak gitu. Ya udah, gue udah mikirnya gitu. Oh, sama musang mereka. Jadi musang Jawa itu bukan musang pandan yang biasa kita lihat ya. Dia warnanya itu kayak apa ya? Coklat, krem gitu. Oh, gitu. Belum pernah lihat gue kayaknya. Belum. Nama kelainan genetiknya hypo lah. Gue udah mikirnya begitu karena si Rapli ini sering ketemu. Gitu. Ya udah. Akhirnya dengan perlengkapan seadanya karena kan cuma pagi sampai sore doang kan, paling bekal aja. Nah si Rapli ini mah kadang ngasih gue buah hutan, terus yang enak banget gitu kan. Nah udah kita lewat nih gitu, udah lewat gitu, jalan. Nah kita pakai apa namanya, HT, pakai HT gitu kan. Memang kan karena sinyal agak susah gitu kan, agak patah-patah lah gitu kan. Nah ya udah, Pli, pokoknya lu kayak biasa ya gitu kan. Dia kayak nyebar ntar balik lagi gitu aja gitu. Sambil ngumpulin si kulit pinus itu. Nah, suatu ketika pas lagi gua udah kelar nih dua tempat, gua udah balik lagi. Jadi gua tuh ngelihat ada si musang ini, musang gitu kan. Gue ngeliat musang aja, gue ikutin, jadi memang apa ya, kayak nih musang tuh pokoknya diem aja, nggak ngapa-ngapain nih, diem aja. Nah pas gue mau ambil, gue jatuh, ternyata itu kayak nggak jurang sih ya, 2 meter lah gitu kan, jatuh. Pas jatuh, nah disitulah dimulai. Gue jatuh tuh langsung, ini di mana gitu kan? Ini bukan tempat yang tadi nih, gitu. Ini bukan tempat yang tadi, pikir gue gitu kan. Gue udah ngeliat kanan kiri, itu tuh bener-bener bukan tempat yang tadi aja, tapi kayak agak-agak gue pernah inget, ini kayak gue pernah kesini gitu loh, kayak semacam deja vu gitu. Akhirnya di situ gue udah main HT kan. Gue nanya, Pli, di mana lu, Pli? Nggak lama, woi, dari yang cuma ngomong itu sampai, woi, Pli, woi. Nggak ada respon, nggak ada respon sama sekali. Gue udah lumayan panik tuh. Jadi kalau hal yang begituan gitu kan, gue sebenarnya biasa aja, bukannya gue berani, tapi ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau gue dikagetin ya gue bisa kabur juga gitu kan. Namanya dikagetin kan. Iya. Nah, gue jalan. Terus kayak ada yang manggil gitu kan. Tapi suara si Rapli cuma manggilnya jauh. Gitu. Nah, jadi kuping gue kan cuma satu yang aktif gitu. Gue kalau orang yang sama kayak gue kupingnya satu masih dengar, cuma kita nggak tahu dari arah mana. Gitu kan. Kita nggak tahu, itu susahnya. Dia pokoknya teriak. Gue sampai muter, sampai gue cek, oh dari sini arahnya gitu. Sampai muter badan gue gitu. Manggil kan. Udah manggil.
gue udah yakin nih, gue ikutin. Nah pas ada kayak semak-semak gitu, jadi gue nih cuma setelan gue ya, kami berdua pakai sepatu bot, terus celana panjang kayak celana apa ya, celana kalau Rafli sih celana trekking apalah, kalau gue kayak celana kambet gitu, enggak kambet gitu. Jadi udah apa namanya, sepatu boot, gue terus di belakang gue kayak ada tas kecil, jas hujan, udah yang bertahan hidup yang cuma kecil-kecil lah gitu kan, selebihnya dia gitu. Sama parang kali cuy, berapa lah gitu. Nah gue nebas di situ kan, nebas. Terus gue ngeliat anak kecil yang kuntet lah, maaf ya. Oh maksudnya, tapi mukanya tua gitu. Tapi gue nggak tahu itu anak, maksud gue kira anak kecil. Gue kira anak kecil. Setelah gue manggil gini kan, dek gitu kan. Dia lari, gue kejar lah. Dia pakai celana biasa. Maksudnya celana kayak kalau kita boxer kali ya. Gitu. Oke. Celana cuma celana memang buat anak kecil gitu loh. Lari aja gitu, lari. Gue kejar sama gue. Akhirnya pas dia kayak jatuh. Kayak jatuh nih. Pas gue lompat, udah apa namanya, gue yakin tuh dapet, hilang. Nah itu masih pertama tuh, gue nengok kemana ya nih orang. Terus nongol lah nih jadi ada 2 orang, apa ya, wujud sih nenek-nenek tapi kecil banget, sama kayak ukuran yang anak kecil tadi gitu, lebih tinggi dikit lah. Oke. Apa ya, sepinggang gue bawahan dikit lah. Kalau gue sekitar 110-120 cm lah. Kecil banget dan bungkuk. Mana kecil itu. Gitu kan. Dia ngeliatin gue, nenek kayak nenek biasa, kayak pakai kebaya gitu. Sama apa? Kain carik gitu. Iya. Udah gitu aja. Gue nanya, Bu, gitu kan, Nek. Karena gue nggak tahu manggil gimana kan, gitu. Maaf mau tanya, ini kalau mau keluar ke arah mana ya? Mau keluar hutan gitu. Maaf nih Bu, gitu kan. Terus dia ngeliatin, karena gue juga nunduk kan. Jadi gue nunduk, gue serba salah. Takut kalau gue berlutut atau gimana, takut dia mikirnya gimana gitu kan. Ya akhirnya gue nunduk aja gitu. Dia belum ngeliatin gue gini aja. Terus ngeliatin, terus dia bilang gini, datang gitu. Datang. Cuma bahasa dia ngomong kayak gitu, itu gue nggak tahu. Jadi gue tahu dia ngomong datang setelah udah beberapa bulan, baru gue udah di Jakarta, gue nanya, ini artinya apa sih gitu. Bahasa sono berarti ya? Bahasa sono gitu kan, datang gitu. Datang. Apa datang gitu kan? Gue nggak tahu kan. Terus pas gue gini, gue mau benerin apa pinggang kan, gini. Hilang. Udah nggak ada, dua-duanya udah nggak ada. Itu gua nggak kepikiran apa-apa di situ. Yang dari awal gua udah pikir apa namanya, cuan aja udah. Gitu kan. Wah, anjir, gua bilang, ini apa nih gitu kan. Gua ngeliat kanan kiri, udahlah, gua nyari ini aja apa namanya, gua orang lumayan jarang beribadah, tapi gue bismillah aja gitu kan. Bismillah gitu kan. Bismillah lah. Gue pengen ngelihat matahari nih kemana, karena tadi kayaknya gue naik itu jam 8 deh. Harusnya masih di awal dong, ya kan, masih di timur dong, gitu kan. Gue nggak kelihatan. Maksud gue apa ya, kayak gelap banget ternyata pas gue liat ke atas. Nah, gue udah hopeless di situ. Akhirnya gue buka ini makan. Gue ada roti dua bungkus kan. Udah, gue makan aja deh. Gue makan. Terus gue makan. Terus gue kayak nyari kayak pohon, gue senderan. Senderan nih gue. Gue senderan. Nah, pas gue pokoknya nggak berapa lama, paling 10-15 menit lah gitu kan. Di depan gue sih nenek itu lagi. Terus
Terus gue nggak ada pikiran gimana, gue nanya, Bu, maaf, ini saya kayaknya nyasar, saya pulang lewat mana ya, keluar lewat mana ya, gitu kan. Terus dia balik badan aja, jalan lagi, tapi masih kelihatan. Gue mau, gue antara bingung, gue mau kesal nggak bisa tuh, gue mau kesal gimana nih, daerah dia kan, gitu kan. Gue mikir gitu kan. Udahlah gitu kan, udahlah, tau lah gitu, udah kayak bodo amat lah. Memang gua ke hutan, namanya hutan ya, daerah jarang dijamah manusia ya, kaki gunung lagi kan. Gua udah mikir YOLO aja di situ kan, udah ya hidup cuma sekali, terabas aja lah gitu, pikir gua kan. Ya udah, udahlah bodo amat lah gitu. Itu gue nyender gitu, nyender lagi nih dia tuh, sampai pada suatu ketika tiba-tiba badan gue tuh kebeset-beset. Jadi gue kayak disentak gitu loh, bener-bener di kayak gitu, baret-baret gue. Nah, gue bangun, gue sadar ada si Rapli lagi bikin api dia. Tapi belum jadi, lagi mau bikin api gitu kan. Gue nanya, Pri, mana aja? Gue pakai bahasa ini ya apa di perhalus ya gitu. Mana aja lu gitu kan. Bang, udah bangun bang, gituin. Bangun, tunggu istirahat doang bentaran. Bang, gila, ini kita udah, bang, ini ada kali bang 6 jam digituin sama dia. 6 jam. Gua masih mikir, paling gue ketiduran, pikir gue gitu kan. 6 jam gitu. Iya bang, gitu. Gue udah nungguin lu, gue sampai gue nyari buah, gue balik lagi, gue takut lu diisengin monyet atau gimana kan, ada apa gitu kan. Nih gue udah dapet buah-buahnya, ada bang, lu 6 jam, lu kan jatuh, dia bilang gitu, lu jatuh, ya udah gitu. Jadi dia ngeliatnya gue jatuh, terus gue pingsan, dipikir dia gitu, dipikir dia pingsan. Nah pas dibangunin, gue cuma reaksi kayak orang dibangun tidur aja gitu. Jadi dikira dia bukan pingsan, paling ngantuk kali atau apalah, tidur atau apa, walaupun bekas jatuh itu ya. Karena memang karena gue nggak biasa naik gunung ya, udah ngos-ngosan gue di saat itu. Nah si Rafli ini ternyata pas abis ngeliat gue udah kayak mastiin gue lah gitu kan, dia cabut gitu, karena memang dia gue nggak tahu dia, ternyata dia tuh belum pernah ya, kayak ini masih di daerah dekat jelajahan dia, tapi agak bukan yang trek aslinya gitu loh, bukan trek aslinya. Ya udah, pas dia ngeh, ternyata kita berdua tuh udah ngelewatin batas gitu. Kita berdua udah ngelewatin daerah yang dibilang ada Nini itu. Dia baru ngehnya di situ karena ngelihat apa kayak pohon, batu atau apalah yang, wah ini nih cuma ini nih pembatasnya gitu. Ya udah cabut lah, lari. Nah selama dia lari, dia dikejar sama, kalau orang sono tuh bilangnya apa ya, ini apa namanya, macan kumbang yang hitam. Daerah Jawa Barat tuh masih ada. Jawa Barat tuh masih ada, dikejar, dia benar-benar dikejar, tapi kan dia bilang itu kayaknya masih remaja, dia bilang gitu. Belum yang gede banget gitu. Dikejar karena memang dia kan perbedaan gua sama dia tuh, waktu itu gemuk banget gua saat itu. Udah 100 berapa lah waktu itu. Masih 100 pala kecil sih. Nah, teman gua udah kurus. Jadi lu lari lumayan lah, walaupun pakai sepatu boot ya, tapi karena dia tahu medan, udah akhirnya kayak suaranya lama-lama ngilang, kayak entah berhenti atau apa, dia mana sempet nengok belakang kan, gitu kan, hilang, udah tuh. Jadi dia nggak mikir macem-macem di situ, kayak ya udah dikejar gituan doang, cuma lari berapa meter hilang gitu. Dia nggak mikir macem-macem, tapi dia yakin itu kucing hitam lah gitu. Nah, terus dia di situ mulai pokoknya dia tuh dia bilang udah beberapa kali bolak-balik gitu. Nah, selama beberapa kalinya itu kadang katanya di dekat gua
ada kayak bayangan dia, karena dia ngeliatnya dari jauh kan. Ada kayak bayangan di pokoknya ke badan gua aja gitu kan. Dia samperin hilang, karena kan apa ke halang tanaman, pohon lah atau gitu-gitu kan, hilang. Pas dia kira yang buat kayu bakar itu, nah dia ketemu sama si nenek yang sama, gitu. Dan ini gue mengkonfirmasi setelah berbulan-bulan sejak kejadian itu gue berdua. Nah akhirnya disamperin sama dia, ngomong pakai bahasa Sunda yang kayak Bu, ini teman saya jatuh sakit gitu, ini maaf. Kayaknya dia tahu deh ini siapa gitu. Dia makanya dia nggak takut atau gimana gitu. Harusnya kan kalau kayak kalau gua ya, kalau gua di kondisi yang seperti itu, gue sih biarin ibu-ibunya lewat aja gitu. Karena kan gue mau bilang kayak gimana juga dia kan nggak bisa ngebantu. Iya sih. Gitu kan. Kalau gua yaudah biarin, mungkin dia mau lewat gitu kan. Paling gua kayak, Bu, gitu. Biasanya gitu. Nah, akhirnya dia ngomong gitu, minta maaf. Ini teman saya sakit gitu kan. Sakit apa namanya, numpang istirahat dulu gitu. Terus ibu-ibu cuma ngeliatin lagi doang, jalan lagi. Jalan. Dia udah mau nangis kata di situ. Ngeliat kondisi lu gitu ya. Itu yang kedua malah. Yang pertama kayak dia ngelewatin lewatin batas gitu. Iya, yang pertama. Dia bilang itu. Dia sih nggak bingung ya harus ngapain. Dia udah buka tenda di situ. Udah buka tenda. Gua sampai digeret sama dia. Digeret maksudnya biar aman dari monyet nih ya. Aman dari monyet. Dia cabut, katanya gue udah keluar lagi. Gitu kan. Jadi ini tuh jadi selama pas gua pas gua ketemu si nenek itu gua lagi jatuh lah gitu. Jadi gua lagi tidur di situ katanya gitu. Akhirnya dia udah kesel, makanya dia bikin api. Terus dia biasa lah ngeliat kayak monyet, babi-babi di situ kan, lewat-lewat aja gitu. Dia masih biasa. Dia bilang nih kalau ketangkap satu lumayan nih gitu, karena ada anak-anakannya gitu kan, lumayan kalau buat dijual gitu. Akhirnya sampai di si Rafli ini ngeliatin gua kayak kayak gua harus gimana gitu kan, bingung gitu. Sampai akhirnya gua bangun, terus gua bilang, lu kemana aja gitu. Lu kemana aja. Nah, akhirnya gue tukeran mau tukeran informasi nih, tapi nggak bisa. Tiba-tiba dia ngeluh pusing gitu kan. Pusing dia bilang, aduh bang, bentar. Saya mau istirahat dulu gitu. Dia ngomong gitu, istirahat deh. Ya udah kan. Akhirnya gue ngegerutu sendiri kayak, ya si Rafli kagak ngumpulin kayu gua gitu. Gua kira kayak masih nyari-nyari dari situ lah, masih gua kumpulin. Nah terus gua diginiin, kayak dihembusin tuh kalau dari belakang gitu kan, kayak dihembusin. Ini siapa nih? Gua kayak masih nahan-nahan mau ngomong kasar gitu loh. Ini siapa nih kan? Udahlah bodo amat lah gitu. Udah sambil gua kumpulin, pas gua nengok itu si nenek lagi dia berdiri aja kecil ya. Dia duduk di situ tapi kakinya nyelonjor ke depan gitu kan. Gitu. Nyelonjor. Terus dia ketawa dengan gigi ompongnya dia, anjing. Ngeri banget sumpah. Itu apa ya? Gue yang jadi dia tadi begini langsung nyengir gitu kan, gue langsung kaget aja biasa, cuma nggak sampai refleks gimana sih. Gue liatin aja, terus gue diem, gue mau muterin, dia ikut muter tuh, tapi kayak ngegerakin tangan gitu loh, kayak gitu. Gue kan walaupun kecil ya, cuma gue ngeri dikejar kan. Jadi gue
jalan tuh sambil kayak masang kuda-kuda buat ya mikir goblok sih, kayak ya kalau dia kesini gue tendang lu gitu. Mikir goblok aja kan, mikir gue gitu kan. Atau gue mau lari, gue nggak akan bisa lari, gue udah nggak apa ya, badan masih sakit, pegel-pegel gitu kan. Ya udah gue balik. Nah si Rapli lagi di samping tenda ngerokok gitu kan. Pli lu udah bangun? Ah bang, lu kemana aja gitu kan. Lah iya, lu kemana aja lagi, ngomong begitu lagi. Akhirnya gue diem, itu gue udah bener-bener diem aja. Gue harus gimana ya, ini kayak gue dikerjain deh. Gue mikir-mikir, gue kencing enggak, gue belum ngapa-ngapain gitu kan, bener-bener belum ngapa-ngapain gitu. Nah si Rafli ngomong, bang ada si Nini gitu. Di mana, siapa gitu kan, yang tadi di bawah, yang apa, yang temen apa, bapaknya temen Rafli ngomong, oh mana gitu kan. Ditunjukin sama dia. Jadi gue berdua ngeliat nih, gue berdua ngeliat, gue udah bingung aja, aduh gimana nih Pri, udah bang tenang aja, tenang, jangan gimana. Oh yaudah gitu kan, yaudah. Tapi si Rafli sendiri kayak bengong. Gue bilang, Pli, ayo Pli, cabut. Gue udah lumayan panik tuh. Ayo Pli cabut lah, udah biarin tenda ini mah, ntar kita ngambil lagi lah, deket ini gitu kan. Gue mikirnya gitu tuh. Akhirnya gue jalan berdua sama si Rafli nih, tinggalin tuh. Gue tinggalin semua, gue bener-bener gue tinggalin. Nah itu semua peralatannya tuh ketinggalan semua di sono. Bodohnya kayak dia udah ninggalin, gue ninggalin juga. Dan gue berdua nih lapar, aus gitu kan. Udah bener-bener wah dehidrasi banget lah gitu. Itu gue udah apa ya, walaupun udah lumayan maghrib atau apalah gitu, maghrib atau udah malam gitu, udah lumayan gelap lah. Dari gelap sampai gelap banget, sampai gue cuma ngeliat si Rafli doang, udah nggak bisa ngeliat ya pohon, paling jarak pandang seberapa sih. Gelapnya mal ya lu tau lah di hutan kayak gimana lah gelapnya kan. Itu bener-bener gelap, nggak ada senter, nggak mana sempet masang kan, orang gua jalan pagi ngapain masang senter gitu. Nggak sempat kepasang juga, semua di sono. Gua udah pegangan tas tuh sama dia megang tas gua, udah. Terus kita gimana, udah balik lagi. Baliknya kemana gitu kan. Ini aja gue nggak tahu kita di mana gitu, beda jalur gitu kan. Ya gue juga nggak mau nyalain kan, kayak lu orang sini juga gitu kan gitu. Ya udah nggak makin lama gue cabut. Terus si Rafli tuh ditarik. Pas Rafli ditarik nih gue langsung Pli, ya Allah gitu kan. Udah tuh berhasil gue tarik, gue udah bener-bener langsung ayo Pli ikut gue aja yuk, ayo ikut gue yuk, bismillah aja yuk, mana kayak ayo cabut. Gue cabut gitu kan, setengah lari lah gue berdua sama dia. Nggak lama gue ngeliat kayak itu kan ini ya apa namanya, karena gelap banget ya, ngasal aja gue cabut lah gitu kan. Sampai gue ngeliat terabas apa aja lah, gue terabas ya pokoknya. Gue ngeliat ini apa kayak ada kayak lampu gitu loh, gue samperin lah gitu kan. Berarti ada orang kan harusnya ya. Gue samperin. Bener rumah warga, dan ya namanya daerah itu kan rumah masih jarang-jarang. Gue samperin tuh, gue lari aja rumah warga. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Udah tuh si Rafli nyusul dari belakang, bilang, wih bang akhirnya keluar juga bang, ayo balik. Besok gue sama kawan-kawan gue ada yang ngambil barang-barang kita bang. Udah yang penting balik gue pengen mandi Pli gitu kan. Gue udah nggak mau mikirin lagi kan, bodo amat gitu kan. Akhirnya gue tuh karena si Rafli minjem celana gitu sama kawannya gitu kan. Dan dia tahu daerah situ kan. Nah terus ternyata kata temannya si Rafli, Pli gitu kan, bahasa sono ya, balik lagi ya, lu tuh kemana aja
lu tuh masih sehat, digituin. Iya nih nyasar gua gitu kan, saya nyasar gitu kan, makanya. Terus dia bilang minjem ini dong, minjem baju salin gitu kan, udah lengket banget gitu. Terus dia bilang gini, lah nyasar kemana gitu kan, sampai 3 hari bapak kamu nyari digituin. 3 hari. Nah makanya itu. Jadi gue inget banget, gue tuh nyampe tuh, gue mulai naik tuh kan lewatin kayak apa ya, kayak sungai ya, kali ya, pokoknya nggak gede-gede banget lah gitu. Udah lewatin itu jam 8, orang sinyal masih ada di situ, gue masih sempet bales chat gitu kan. Gue naik udah, gue matiin data udah gitu kan. Udah. Gue itu pagi, kalau ini malam ya paling gue mikir kayak jam 8, jam 7, 8, 9, jam-jam segituan lah. Belum seharian lah ya. Belum ada gitu kan. Palingnya 15 jam gitulah. Atau berapa lah. Akhirnya si temennya bilang, "Iya kamu tuh udah jadi hari kamu berangkat nih, kamu pergi digituin. Besok paginya apa namanya? Kayak apa? Pokoknya besok pagi atau mau ke siang bapak kamu nyari gitu." Nanya, "Iya lagi naik." Kayak gitu kan. Lagi naik. Ya udah. Terus akhirnya pulang. Besoknya lagi nyamper lagi Pli gitu. Samper lagi gitu. "Kamu belum pulang," gituin. Dihubungin nggak bisa gitu kan. Bingung gitu kan. Atau nyasar sama temennya gitu, kasihan temennya gitu kan. Karena bokap juga kenal lah sama gue lah. Nah akhirnya pas besoknya baru nongol kita gitu. Besoknya cuma kan malamnya gitu. Nah hari ketiganya paginya tuh bapaknya nggak nyamber gitu. Tapi ternyata pas malamnya gue nongol gitu. Barulah temennya bilang, "Lu tuh 3 hari mau kemana aja?" Pokoknya dia aduh gue udah intinya saya lagi capek banget, nanti ya gitu kan, nanti ya saya pinjem dulu gitu, pinjem. Gue udah bener-bener kayak udah belilah buruan lah, elah gitu kan. Udah gue nggak usah ganti baju lah gitu. Lu kalau lu nggak kuat, gue bawa motornya nih, apal nih gue kalau dari jalan sini mah gitu mikirnya kan. Karena memang daerah dia cuma kayak beda apa ya, soalnya kan bilang desa atau apa pokoknya desa. Kalau gue bilang kayak beda kelurahan lah, kalau Jakarta mah kan beda kelurahan lah gitu. Ya udah gue yang bawa, gue udah bener-bener kayak udahlah bodo amat lah gitu, bodo gitu. Ya udah nyampe rumah terus gue mandi, pamit, gue pulang langsung gue nyari gue udah WA nama travel kan, karena biasanya gue juga travel kan sono kan. Pulang gue langsung pamit, gue masih rapli gitu kan, habis mandi makan bentar pamit gue pulang. Gue udah bener-bener nggak tahan, Pri nanti tolong barang-barang gue di itu aja ya, packing aja, ntar gue COD aja gitu kan, gue bayar di gue gitu kan. Bang gitu. Ya udah gue pamit. Dari situ gue tuh kayak udah pokoknya gue pengen sampai rumah aja. Sampai rumah. Nah gue udah di Priuk, pulang tidur, paginya gue udah bisa mencerna nih. Ngapa-ngapain aja gitu kan, sama kan. Oke, gue kesini. Ya. Oke, udah dong, aman dong. Gue cek HP, aman, nggak ada chat, nggak ada apa-apa dari Rapi atau apa gitu kan, nggak ada, biasa aja gitu. Biasanya juga dia ngechat cuma dia belum bangun atau dia masih kecapean atau gimana kali. Oh ya udah biasa aja. Nah di situ gue kayak yaudahlah cuek kalian, ntar gue juga tahu lah, gue paling dia update status gitu kan di FB, gue juga gimana lah gitu kan. Udah gue cuek aja sampai sebulan tuh gue nggak ada kontekan sama dia. Sebulan tuh gue nggak ada kontekan, sampai pada akhirnya gue mau main lagi ke sana, gabut aja gitu. Pas gue mau main dia ngomong, "Bang, gue lagi pengen pindah ke Jakarta," digituin. "Nanti aja, tungguin gue." Gue bilang, "Lu mau main apa pindah? Berarti sama keluarga lu dong." "Iya, sama keluarga gue," gitu. "Kuliah lu gimana?" "Gampang lah," gitu. "Urusan bapak gue," gitu kan. "Urusan ayah gue," dia bilang gitu. Ayo gitu kan. "Ayo, tapi lu mau di mana?" "Iya, gue udah dapat rumah," gitu. Daerah mana gitu lupa gue.
gue dapet rumah di sono. Nah hari ini gue mau pindah gitu kan. Oh hari ini? Iya, yaudah lu kabarin ya gitu kan. Lu ntar Sherlock aja. Iya bang. Itu. Kira gue samperin tuh malamnya kan, gue samperin, dia cerita semuanya. Jadi apa yang dia lihat di sono selama gue pingsan, nah baru cerita itu dia. Iya. Baru cerita itu, total dia cerita segala macem gitu kan. Terus gue masih penasaran gini, kenapa? Terus apa yang membuat lu pindah ke sini buat apa? Bang, gue seminggu dari situ disamperin mulu gitu. Samperin mulu. Tadi yang tadinya nggak takut sama sekali sama hal begituan, udah memang di hutan, dia sering di hutan gitu kan, dia sering 3 hari waktu itu sama kawan-kawannya gitu kan ke hutan, tidur di hemok gitu, dia dulu biasa dan dia nggak, mungkin gue nggak tahu dia pernah lihat atau enggak, tapi kayak biasa aja gitu loh. Jadi si Rapli ini karena benar-benar ditampakin mulu, dia jadi parno. Keluarganya jadi takut, dan bukan cuma dia, ibunya juga, bapaknya enggak, ibunya tahu gitu kan, kayak ayah itu ada sini nih, nyamper gitu kan, itu ada sini nih. Emang nggak percaya lah, sampai si Rapli teriak-teriak segala macam. Dia itu selama seminggu, akhirnya karena udah panik, stres gitu kan, ini si Rapli ini jadi takut tidur sampai segitunya. Udah waktu itu sempet sehari dirawat gitu, setelah seminggu itu ya, sehari dirawat gitu. Maksudnya badannya ngedrop banget karena kurang tidur gitu, bener-bener takut. Jadi akhirnya kayak, gue nggak tahu ya nama saintifiknya apa, tapi kayak badan tuh ngelawan buat tidur gitu loh. Bener-bener nggak bisa tidur dia, panik. Akhirnya karena di sono apa mereka nggak kenal atau gimana, mereka ke Jakarta gitu, nyari pengobatan gitu. Dia ayah ibunya sih bilang pengobatan ya, tapi kalau si Rapli bilang, iya bang, gua kayak apa ya, psikolog atau psikiater gitulah gitu kan. Ya gua nggak tahu bedanya. Kira dikasih obat apa segala macem. Itu mereka cuma sehari ya di Jakarta ya, balik lagi masih digituin. Nah tapi itu terakhir karena langsung mereka buru-buru pindah rumah gitu. Jadi rumah ini katanya sih rumah temannya, tapi nggak ditempatin gitu. Jadi dia mau kayak, yang penting malam ini tidur dulu, bersihnya nanti deh gitu. Itu langsung mau berangkat, udah saking paniknya gitu. Nah pokoknya dia udah bener-bener cerita di situ, tapi dia kayak biasa aja ya. Biasa aja. Nah tapi efek dari kejadian itu adalah dia nggak bisa tidur kalau nggak ada suara. Jadi kalau kayak tempat sunyi dia nggak bisa tidur? Nggak bisa dia. Harus ada suara TV, YouTube, Spotify, lagu-lagu gitu loh. Nggak bisa dia kalau benar-benar sunyi gitu. Gitu. Tidur gelap mah ya nggak ada masalah gitu kan. Terang gelap. Yang penting ada suara gitu. Penting ada suara. Orang ngobrol kayak atau apa gitu. Karena dia katanya takut ditinggal lagi gitu, sama kayak si Nini itu nongol kalau lagi sepi doang. Gitu. Itu bener-bener mereka satu, ya itu kan mereka kan bertiga, dia anak tunggal kan. Si ibunya tuh bener-bener takut banget gitu. Takut anaknya ketempelan lah atau apalah gitu. Gitu. Cuma gue lupa nanya deh, apakah dia pernah dibawa ke ustadz atau apa gitu, kayak ini ketempel nih. Gue sih waktu itu lupa nanya, tapi dia bilang masih diikutin. Udah. Dan dia berharap di Jakarta itu udah nggak ngikutin, tapi bener sih udah nggak ngikutin. Cuma sekarang orangnya udah di Kalimantan dia. Gue nggak tahu deh gelarnya apaan ya. Tapi dia tugasnya di sono gitu. Ya pokoknya tentang penelitian hutan lah ya. Dan dia udah bukan cuek-cuek kan, kayak acuh tak acuh gitu lah, biasa aja gitu. Dulu kan biasanya kayak like postingan atau apa, sekarang ya biasa aja gitu. Dan gue sempet ya cuma berhubungan kayak enaknya cerita lu, gue ceritain ke orang gitu. Udah nggak apa-apa bang, santai gitu. Jadi ya itu sih yang salah satu dari pengalaman gue ya. Maksud gue nggak tahu maksudnya itu Nini. Kalau misalnya gue salah tapi gue udah minta maaf gitu kan. Tapi gue nggak tahu kesalahan gue di situ kan, karena gue nggak tahu daerah situ. Si Rapli juga udah minta maaf, tapi memang
apa ya, serem sih, memang serem. Iya. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu ya ada sebabnya kan. Biasanya lu kenapa ngapain di situ? Apa karena nggak misi-misi dari awal itu lu ngambilin pinus ya? Mungkin ya, tapi gue kayak mikirin ini kan pinus nih, kayak kecuali hewan ya, tapi kayak pemburu sono permisi gimana gitu. Jadi gue ya udah cuek aja gitu loh. Karena memang Rapli orang sini, dia tahu lah gitu kan. Dia tahu lah cara permisinya gimana gitu kan. Gitu doang sih. Memang gue beberapa kali memang dapat hasil buruan juga gitu di sono. Oh, lu termasuk ngeburu sono? Ya, kayak ular-ular gitu ya lumayan dijualnya gitu loh. Itu memang kita nyari-nyari juga, dapetnya syukur enggak ya udah gitu aja. Cuma ya lebih ke kayu itu, kulit kulit pinus itu. Sampai sekarang, Ben? Sekarang sih enggak sih, gua reptil cuma ya pemerhatinya aja lah. Wih. Tapi gue sempat denger lu sempat jadi ketua ya? Ketua apaan? Enggak. Oh, enggak. Oh. Oke, Ben, boleh nanya sedikit ya? Silakan. Gue tuh belum ngegambarin tuh situasi yang di hutan itu pas lu lagi narik temen lu tuh. Itu emang full hutan apa emang jurang-jurang tuh, gimana tuh? Itu masih apa ya bilangnya ya, kayak hutan cuma kayak ada space lah gitu loh. Kayak ada space karena buat bangun tenda kan, tapi memang nggak datar, agak ke bawah miring gitu. Ya gitu ya, agak miring, tapi nggak ada kayak nggak ada batang pohon atau apa, kayak ada space buat kayak itu 3 tenda cukup lah. 3 tenda ini ya, tenda yang buat 2 orang itu ya, itu buat 3 tenda cukup udah gitu doang. Jadi bukan jurang sih, memang agak menurun dikit, cuma ya udah pas gua tarik itu dia memang agak-agak ke apa namanya, ke samping bukan ke belakang gitu. Jadi pas gua tarik ya udah gitu. Kalau untuk yang nininya itu ada histori sebelumnya sih yang lu tahu, apa ada yang dikasih tahu dari info warga lokal kalau dia itu gimana dulunya gitu? Nah itu setelah gua konfirmasi lagi sama si Rapli itu, Pli itu sebenarnya tahu nggak sih itu yang kita lihat gitu kan? Iya bang, jadi daerah itu memang dulu ada, dia bilang gitu. Maksudnya ada orangnya, dia bilang gitu. Ada orangnya, tapi orang nggak mati-mati, dia bilang gitu. Oh, nggak mati-mati, bentuknya segitu-gitu aja gitu. Oh, dulu tuh manusia dia? Ya dia dengar sih begitu. Okay. Gitu, kayak urban legend sono lah. Oh iya, paham gitu. paham gua. Tapi sering kelihatan gitu, nggak ngeganggu, nggak, sering kelihatan gitu. Jadi katanya kalau orang luar masuk sini tuh susah keluar gitu, tapi orang situ karena tahu ya udah bisa lah gitu. Jadi apa yang lu rasain tuh ya bener urban legendnya begitu ya? Iya. Nah dia cerita begitu, katanya kalau daerahnya dia, jadi dia tuh punya rumah bang sebenarnya gitu. Dulu katanya gitu punya rumah, tapi dia tuh tinggal sendirian gitu. Terus gue gini, ada BG anaknya atau cucunya lebih kecil lagi ya. Iya gitu. Nggak ada bang, ya gue nggak tahu ya bang, tapi memang ceritanya begitu. Dia ya nenek aja ngeliatin gitu, ngeliatin aja, ngeliatin kita dari jauh karena memang kecil, jadi kayak dikira anak-anak gitu. Katanya tukang nyari kayu juga sering ngeliat, tapi ya udah biasa aja ya? Nggak yang gimana gitu. Tapi kalau lihat ekspresinya dia mukanya kayak yang marah atau keganggu atau gimana tuh? Lu tahu ini nggak sih? Kan yang pas gue bilang senyum gitu, tapi senyum kayak senyum kejam gitu, tuh nggak sih lu? Oh iya, kayak di sinetron tuh mah ya? Iya, cuma dia kayak bukan senyum untuk ramah tamah gitu? Bukan, senyum kayak gitu loh. Senyum ngenyek gitu ya? Senyum ngenyek, gitu. Ya semacam itulah gitu. Gue di situ langsung bete banget gue situ, karena kayak salah gue apa gitu loh, apa balik lagi karena gue nggak tahu gue udah ngelewatin. Nah dia si Rapli bilang ya mungkin kita ngelewatin bang, kita nggak permisi. Gue tuh permisinya ke hutan, ya gue kan mana tahu kita nyampe di sini. Iya benar gitu. Nah pas gue konversi cerita gue sama cerita dia, kayak, Pli kok lu ngalamin begini, gue begini ya gitu. Iya, kok bisa itunya? Nah, ya itu namanya dunia goib ya, kita nggak tahu ya. Mungkin lah ya. Dan sampai 3 harinya itu. Jadi kayak lu masuk ke dunia dia sih kayaknya sih. Ya entahlah ya, gua nggak paham gitu. Cuma di si Rapli juga kayak gua sampai bener-bener ngecek bang semuanya bang. Gua nanya, ya masa orang tua gua bohong digituin kan. Gua udah
nggak pulang 3 hari bang gituin. Udah bener-bener panik gitu, keluarga udah panik, dan ibunya sempet jatuh kayak gue atau mungkin penyakit orang tua ya, kayak abis ngelihat si penampakan itu jadi ngedrop badannya, jatuh sakit lah, jadi gampang sakit lah ya. Gampang demam, gampang panas, tapi nggak sampai ngedrop yang gimana gitu. Makanya udahlah, nggak mau nyari ribet gitu loh, udah pindah aja gitu ya, semoga nggak ngikut gitu. Terus kalau untuk perlengkapan tenda dan lain-lain yang lu bawa itu kan lu tinggal tuh ya? Iya. Gimana tuh? Skip udah. Hilang aja udah gitu. Hilang. Dan di situ memang nggak, peralatan gue kayak apaan ya? Cuma apa ya? Kayak nggak begitu guna sih, karena kan gue bawa tas kecil gitu kan. Itu semuanya HP, dompet, apa segala macam ada di situ semua. Gitu. Tapi memang kecil banget, jadi kayak gue taruh juga cuma kecil ini gitu. Nah, barang-barang yang gue bawa tas, jadi kalau gue bawa tas itu di ransel belakang, depannya yang tas kecil gue gitu. Jadi yang gue taruh tuh itu kayak jas hujan, kayak apa sih namanya, tempat tidur itu, hemok atau apalah gitu kan. Oh, sleeping bag. Gitu ya, sleeping bag. Gitu-gitu. Kalau memang takutnya hujan atau memang kita harus pulang agak maleman gitu, atau mau nyantai-nyantai dulu gitu. Gitu udah skip. Makanya gue langsung balik gitu sih. Oke, Pen. Waduh, emang kalau kita sebenarnya masuk dunia jin ya kayak emang nggak kerasa, cuman orang yang di dunia kita aslinya nyari-nyari ya emang bener adanya kayak gitu kan. Sering kejadian kan. Sering iya, sih, maksudnya kayak sih. lu udah lama banget nggak kelihatan, ternyata gue baru ngerasain di sini tuh berjam-jam doang. Iya, yang kayak lu bilang itu. Iya. Di gunung juga sering kayak gitu ya, cerita-cerita kayak gitu sering di gunung tuh. Gua nggak tahu ya, karena gue juga bukan anak gunung lah, baru sekali-kalinya itu gue. Paling berapa mdpl sih? Ya itu masih di kaki lah ibaratnya. Masih di kaki lah, orang kata dia juga elah ini mah 1/4 kali bang gitu, masih 1/4, agak bawah dikit lah gitu. Oke Pen, terakhir ada kata-kata buat teman-teman podcast di rumah, pesan atau kesan untuk cerita lu di sini. YOLO sih boleh. Nice. YOLO. Ya kalian paham YOLO lah. YOLO sih boleh. Tapi jangan YOLO banget. Gitu aja sih. Itu aja. Oke. Pen, makasih banyak udah share pengalaman horornya di podcast channel. Semoga sehat selalu, sukses selalu ya. Oke, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara. Paling gua, narasumber, dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.